Halo cuy, balik lagi bersama gua Andika di channel SGSS. Di video kita kali ini kita akan bermain game Total War Warhammer 1. Dimana di game Total War Warhammer 1 ini kita akan menggunakan faksi The Empire. Faksi The Empire itu adalah apa? The Empire itu adalah faksi manusia yang ada di dunia utama di Warhammer. Konsepnya itu mirip seperti Kekaisaran Jerman pada abad pertengahan. Uniknya, di saat faksi lain pakai naga dan juga sihir atau masa raksasa, faksi The Empire ini cuma sekumpulan manusia biasa yang modal nekat, baju besi, sama senjata, misiu buat bertahan hidup. Pemimpinnya itu adalah Karl Franz. Dan tugas kita adalah menyatukan wilayah manusia yang hobi berantem sendiri sambil menahan gempuran monster dari luar. Apakah bisa gua sebagai faksi The Empire di dalam game Total War Warhammer 1 kali ini, dan apakah gua bisa mencoba buat bertahan sampai 100 turn dan menyatukan kembali kekaisaran seperti sebelumnya, atau minimal sampai faksi ini nggak rata dengan tanah. Dan selamat datang atau welcome to Total War Warhammer 1. Halo cuy, kita telah berada di gamenya sekarang ini. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke mode campaign dan kita akan menggunakan faksi The Empire ya, yang ada di dunia Overlord, dimana kita akan bermain dengan Initial Challenge yaitu adalah. Oke, kita langsung saja guys memulai pertempurannya. Sigma's will. Detail sini kita dikasih beberapa raja. Yang pertama itu adalah Emperor Karl Franz, yang kedua itu adalah Balster Guilds, yang ketiga adalah Volkmar the Grim. Summon the Tapi Elector Counts. karena kita akan menggunakan faction leader aja atau rajanya langsung, jadi kita akan menggunakan Emperor Karl Franz. Jadi langsung saja kita mulai pertempuran. Oke guys, di sini gue telah masuk ke dalam gamenya, dimana kita telah diberi 7 stack kartu ya, dimana dalam 7 stack kartu itu ada satu raja kita juga, yaitu adalah Emperor Karl Franz ya. Dia adalah seorang legendary lord. Oke, sebelum itu gua akan membangun ini aja terlebih dahulu nih. Lebih tepatnya membangun barak terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung memulai pertempurannya. Anggap aja sebagai pertempuran tutorial ya. Jadi langsung saja memulai pertempuran. Oke cuy, di sini gua telah masuk ke dalam gamenya ya, dimana kita akan mengatur terlebih dahulu formasi pasukan kita. Sebelum itu gue akan memisahkan dulu pasukan jarak dekat sama pasukan jarak jauh jadi grup. Di sini gue akan membagi menjadi 2 grup ya, dimana ini ada grup 1 dan ini ada grup 2. Dimana grup 1 itu diisi oleh pasukan infanteri, yang dimana di sini ada pasukan berpedang sama pasukan kapak ya, sama ada pasukan spear infanteri. Jadi kita langsung pakai aja, karena musuh di depan ini tidak ada pasukan berkudanya sama sekali, sedangkan kita ada. Jadi ini pasukan berkuda kita taruh di sebelah kanan ini sebagai pasukan andalan kita nanti. Dan raja ini bakalan buat taruh aja di depan sini berbarengan dengan pasukan infanteri juga. Atau nggak jadi deh, pasukan infanteri buat taruh di belakang aja ya, buat alat lagi tadi kalian ngomongin. Sini pasukan mana gua taruh di depan, karena seperti yang bisa kalian lihat ini pasukan musuh tidak ada pasukan berkuda sama sekali, jadi harusnya lebih aman sekarang. Kita akan memulai pertempuran dengan skirmish terlebih dahulu seperti biasa, jadi langsung saja kita mulai pertempuran. Oke guys, di sini pasukan gue sudah mulai maju ya, seperti yang bisa kalian lihat ini. Gue bakal majuin mereka seperti dengan strategi yang gue sebutkan tadi. Oke, di sini pasukan panas sudah berhenti juga. Sepertinya kita telah sampai juga nih sekarang. Oke, pasukan berkuda kita maju sedikit lagi, apa-apa. Gua ngecek aja dulu nih area sekitar ini. Berarti kita majuin sedikit lagi, maka skirmish akan segera. Oke guys, di sini pasukan archer kita atau pasukan jarak jauh kita sudah mulai menembak kali ini. Ayo tembak lagi semua. Matikan mereka semua. Pasukan musuh di sini juga sudah mulai menembak nih guys. Dan pasukan musuh juga sudah mulai maju nih. Apakah waktu terjadi tabrakan antara pasukan pemanah kita dengan pasukan musuh? Tidak, itu tidak bakal terjadi. Sekarang kita mundurin. Nanti tidak bakal ada gunanya guys. Oke. Kita majuin aja juga nih sekalian guys.
Oke, sini gua fokusin aja dulu nih. Ini pasukan kuda gua fokusin buat menyerang pasukan pemanahnya terlebih dahulu, dan pertempuran antara pasukan infanteri musuh dan pasukan gua pun dimulai. Dimana sepertinya pasukan kita mengalami kemenangan telak, guys. Pasukan musuh, dimana pasukan archer musuh juga telah mulai kabur nih. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri ini, lampu mereka sudah mulai kedap-kedip dan mereka pun memutuskan untuk mundur, tapi gua nggak akan percaya dan akhirnya mereka pun menyerah. Sekarang kita akan melakukan skirmish atau hammer, dimana strategi hammer ini pernah digunakan oleh seorang komander besar kita yang ada di dunia nyata, atau lebih tepatnya salah satu jenderal terbaik yang ada di dunia nyata, yaitu adalah Alexander the Great. Ayo, charge semua. Kita hitung aja dalam 10 detik, dari 24 berarti ke 14. Oke, musuh telah mundur nih. Kemenangan ada di tangan kita. Dan pertempuran pun berakhir kita sebagai pemenang. Oke guys, di sini gue mengalami kemenangan telak, di mana gue hanya mengalami kerugian sebanyak 52 pasukan, sedangkan musuh mengalami kerugian sebanyak 248 pasukan. Sedangkan gue yang masih hidup ada sebanyak 240 pasukan, dan musuh ada 38 pasukan lagi. Oleh karena itu langsung saja kita treasure. Kenapa gue treasure? Biar gol kita ini bisa nambah, guys. Siapa tahu untuk membangun kota-kota kita yang lain lagi dan lain sebagainya gitu. Oke, sebelum itu kita mundur aja terlebih dahulu. Yang terburu-buru, kita merekrut aja dulu beberapa pasukan lagi ya, guys. Oke, sampai jumpa di pertempuran selanjutnya ya. Oke guys, sebelum gua mengakhiri turnnya yang ini, gua memiliki skill 1 poin di raja, yaitu adalah Raja Emperor Karl Franz, dimana dia mempunyai skill 1 poin, dimana kita bisa meningkatkan skillnya nih di bagian mana antara 3 ini, ataupun kita bisa mengambil kuda nih. Karena gue membutuhkan kuda, jadi gue mengambil kudanya saja terlebih dahulu. Oke, dengan cara kita meningkatkan skillnya, dan raja kita telah naik ke level 2, dan sekarang kita enter aja terlebih dahulu. Oke guys, di sini pasukan gua telah meningkat ya menjadi 10 kartu, dimana pasukan yang kita rekrut tadi telah berhasil direkrut, dan di sini pasukan musuh memutuskan buat kembali ke kotanya, entah untuk mengamankan diri mereka kembali atau merekrut pasukan dan lagi yang terbaru. Cuman karena musuh juga telah banyak yang mati juga ya, telah banyak yang tewas juga banyak ya guys. Yang seperti kalian lihat ini tadi kita berhasil memenangkan beberapa pertempuran. Jadi gua akan langsung saja mulai merebut kotanya. Oke guys, sini perebutan kastil kita yang pertama telah dimulai, dimana musuh memutuskan untuk keluar ya guys. Yang seperti yang bisa kalian lihat nih. Sini musuh memiliki 366 pasukan dari 406 pasukan, sedangkan kita memiliki 433 pasukan dari 481 pasukan. Karena musuh tidak maju sama sekali, gua akan majukan pasukan handgunner gua buat memancing mereka maju ke depan. Oke guys, di sini pasukan gua sudah mulai maju buat melakukan penyerangan, dimana pasukan pemanah atau pasukan jarak jauh gua akan gua letakkan di bagian depan seperti biasa, dan pasukan infanteri gua taruh di belakang, karena pasukan musuh sepertinya tidak ada pasukan berkuda. Sebenarnya memang gak ada sih guys pasukan berkuda, jadi kita langsung saja mulai pertempuran. Oke guys, di sini gua memutuskan buat memundurkan pasukan pemanah gua, karena yang seperti kalian lihat sendiri ya guys, sini pasukan musuh memutuskan buat maju ketika pasukan pemanah gue sudah mendekat, dan gue bakal mengincar pasukan pemanah mereka menggunakan pasukan berkuda gue. Oke, sini pertempuran antar infanteri pun telah dimulai, dimana ini raja gue yang telah menggunakan kudanya atau telah mendapatkan tunggangannya berhasil memukul mundur pasukan berpedang punya musuh. Tetapi di sini masih ada pasukan satu lagi berperang punya musuh. Sepertinya mereka juga sudah mulai nyerah nih. Udah ada 2 pasukan, 3 malahan.
Terus sudah mulai banyak pasukan musuh yang mulai menyerah nih guys. Mana mereka pun juga telah diincar oleh pasukan berkuda gua. Oke guys, di sini pasukan musuh terus di bagian panah telah hancur. Jadi gua langsung saja menyuruh pasukan muda ini untuk melakukan skirmish atau melakukan hammer ya, seperti biasa. Anjir. A few moments later. Oke guys, singkat cerita gue berhasil membunuh raja pasukan musuh ya guys di dalam pertempuran kontinu tadi. Ya, gue skip aja yang tadi itu nggak apa-apa. Dan di sini ini gue hanya mengalami kerugian sebanyak 102 pasukan, sedangkan musuh hancur lebur semuanya guys. Nah, tetapi ya lumayan banyak juga sih nih pasukan gue. Contohnya di bagian pasukan pemanah, di mana pemanah gue hanya tersisa 27 pasukan lagi. Sedangkan ini Spearman tadi itu mundur karena berhasil tidak mampu menahan pasukan jenderal ini. Jadi kita langsung akhiri aja dan kita occupy. Dan kita berhasil mengambil kastil pertama kita. Ya guys, setelah pertempuran kita di kota Greenburg itu tadi, di sini raja gua berhasil tingkatin levelnya menjadi level 3, dimana di sini kita bisa memilih salah satu dari skill ya guys, yaitu adalah ya seperti biasa tadi. Karena tadi itu gue telah mengambil Warhouse, oleh karena itu gue akan mengambil Warhouse kembali. Ya guys, di tahun ketiga ini gue sekarang sudah bisa meningkatkan teknologi gue, dimana di sini kita bisa memilih salah satu dari 3 ini, dimana ada State Troop Sergeants, State Troop Standard, State Troop Musical. Sebelum itu gue pelajarin terlebih dahulu ya. A few moments later. Oke guys, setelah gue pikir lagi, gue kemungkinan bakal meningkatkan State Troop Standard ya. Soalnya akan meningkatkan leadership sebanyak 5% ya untuk Empire Infantry unit kita, dimana leadership ini kalau di Total War Rome 2 ataupun Total War yang lain itu seperti moral, jadi kita langsung pilih aja. Juga di sini gue telah merekrut beberapa pasukan juga ini untuk melakukan ekspansi ke sebelah sini. Jadi ke sebelah sini gue akan merekrutnya hingga full ke 20, akan tetapi gue akan menggunakan 1 ton terlebih dahulu dengan pasukan yang bisa kita rekrut. Siapa tahu kita perlukan juga untuk nanti. Dimana di sini gue telah merekrut beberapa pasukan, dimana gue merekrut 2 pasukan pemanah dan 1 pasukan infanteri bertombak ya, atau pasukan spear bisa dibilang. Jadi untuk tahun ketiga sekarang ini telah selesai, jadi kita langsung enter aja. Oke guys, kita telah tiba di tahun kelima, dimana gue telah merekrut 1 pasukan lagi ya guys. Di sini seperti yang kalian lihat di ini adalah pasukan Fleetland, yaitu adalah masih infanteri, akan tetapi dia ini lemahnya di bagian armor. Nah, seperti yang bisa kalian lihat nih, armornya itu tidak ada sama sekali atau zero ya, kosong. Akan tetapi moral atau leadershipnya itu ada sebanyak 102. Jadi lumayan bagus guys untuk leadershipnya, atau lebih tepatnya ke moralnya ya guys. Di sini untuk melee attack-nya ya lumayan sih ya, dan juga weapon strikes-nya juga lumayan. Kata kawan gua, pasukan Flagrant ini dia tuh adalah seperti pasukan Gladiator yang ada di game Stronghold Crusader. Oke guys, di sini ada sebuah kejadian di mana ada seseorang yang menggunakan jubah dari negeri Albion yang diselimuti oleh kabut, yang mendekat dengan sebuah permintaan. Penampilannya itu sangat menyeramkan, akan tetapi dia berkata kalau dia membawa niat yang sangat baik. Oke. Di sini dia ini kan dari faksi kekacauan atau negeri Albion yang diselimuti kabut. Oleh karena itu gua akan menolak permintaannya, karena kita tidak bisa terlalu mempercayai orang asing ya guys, apalagi kalau dia berasal dari negara atau negeri yang tidak kita ketahui. Jadi Rifus. Oke guys, di sini gue telah sampai di tahun 9, di mana gue telah berhasil mengambil wilayah Helmgard, sedangkan pasukan utama mereka masih ada di wilayah Elhart atau kota Elhart, masih bersembunyi di situ mereka. Karena itu gue melakukan yang namanya ambush terlebih dahulu di dalam wilayah gue atau di wilayah Helmgard ini, buat memancing pasukan utama mereka keluar. Dan saat pasukan utama mereka ini keluar, entah wilayah sini ataupun ke wilayah sini, bahkan gua langsung serbu. Soalnya mereka juga tidak akan tahu kalau pasukan gua ada di wilayah sini ya guys. Jadi langsung saja kita enter ke tahun yang ke-10. Gua sekarang ini dalam keadaan yang tidak menguntungkan sih. Soalnya di tahun ke-10 ini guys, ada pasukan Raja Iblis yang
di dalam wilayah kita, atau pasukan dari utara ya, gue sebut aja pasukan iblis lah ya, itu ya, yang ada di dalam wilayah kita. Dan kemungkinan besar dia akan menyerang kota utama kita, atau kota yang dimana di situ ada pasukan berkudanya. Nah, jadi mau nggak mau harus gimana lagi lah gitu jadinya. Tetapi gue akan mencoba merebut kota LHT ini saja langsung ya guys. Sekarang gue juga sudah ada pasukan berkuda di sini. Ini 2 pasukan berkuda ini akan jadi pasukan andalan kita, jadi langsung saja. Oke guys, di sini pasukan gue telah mulai maju nih. Seperti biasa, pasukan pemanah gue taruh di depan atau pasukan jarak jauhnya ya guys. Dan di belakang ini adalah pasukan infanteri, dimana mereka ini pasti bakalan nge-backup pasukan pemanah kita untuk melakukan skirmish nanti. Kalau saja pasukan musuh sudah mulai maju. Ya, kita majukan lagi sedikit lagi guys. Oke guys, di sini pasukan gua telah mulai melakukan penembakan. Oke, 31 victory be award. Let's go guys, kita menang. Oke guys, singkat cerita, gue berhasil mengalahkan pasukan dari Hans Hitler yang ada di dalam kota atau desa ini ya guys. Nah, dimana gue mengalami kerugian sebanyak 381 pasukan, sedangkan musuh mengalami kerugian sebanyak 1156 pasukan. Jadi kita langsung occupy aja. Masalahnya tinggal pasukan ini lagi guys. Oke guys, di sini seperti yang kalian lihat, raja gua telah naik ke level 5. Dan sebelumnya juga gua telah memilih antara 3 skill ini, dimana gua memutuskan buat memilih hard to hit, dimana hard to hit ini meningkatkan melee defense kita sebanyak plus 5. Dan sekarang gua akan memilih antara 4 skill ini ya guys, jadi gua baca terlebih dahulu. A few moments later. Oke guys, gua telah berpikir buat meningkatkan full plate armor ini ya guys, buat meningkatkan kapasitas armor ini raja kita ke 3%. Jadi langsung saja kita pilih ini. Dan permasalahannya sekarang ini adalah ini. Nah, masalahnya guys, kalau dia tuh menyerang ke wilayah sini mungkin masih aman. Cuman kalau dia menyerang ke wilayah Zonburg ini, itulah masalahnya cok. Kan jadi masalah bener ya. Kan jadi masalah bener kalau dia menyerang ke wilayah Grunburg ini. Cuman kalau gue lihat dari areanya ya, harusnya nggak bakal sampai. Cuman entah kenapa kalau gue akhir turn ini, gue sebenarnya tadi itu sempat gue akhir turnnya. Nah, dia ini malah menyerang ke wilayah sini cok. Ya ente lihat aja lah nanti. Ya sekarang jadi kita mulai aja dulu. Oke, di sini gue bisa tingkatkan itu teritori kita. Gue fokusin ke House of Aztec ya, dimana ini bisa meningkatkan public order sebanyak plus 4 kali. Jadi kita akhiri tahun yang ke-10. And boom. Seperti yang gue bilang tadi sebelumnya guys, di tahun 10 tadi, dimana ada kemungkinan pasukan dari utara ini atau pasukan Khazarak the One Eye dari atau pasukan Beastman ini pasti bakalan menyerang wilayah Grunburg. Nah, ternyata benar, mereka menyerang wilayah Grunburg gua. Tapi juga 456. Kita akan berjuang sampai akhir. Jadi langsung saja. A few moments later. Tahun ke-14, dimana seperti yang bisa kalian lihat sini pasukan Beastman telah masuk kembali lagi ke wilayah kita ya guys. Tadi sebelumnya dia tuh berada di wilayah sini dan mereka kembali lagi ke wilayah kita. Entah mereka bakal menyerang wilayah mana, tapi sepertinya mereka ini sedang merekrut pasukan kembali ya guys. Oke guys, di sini gue memutuskan buat menyerang pasukan Beastman ini. Tadi mereka sempat kabur karena melihat kekalahan jumlah yang sangat besar dari pasukan mereka. Dan sini gue memiliki kemenangan yang telak ya. Sebenarnya gue bisa ajar, gue auto resolve aja ya, biar lebih cepat juga soalnya. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat nih di sini, Kerajaan Wissenland telah membangun hubungan yang baik kepada kita, dimana dia ini mempunyai sikap friendly kepada faksi kita. Jadi gue akan mencoba untuk mengajak dia bernegosiasi. Gue akan mengajak dia untuk melakukan trade adjustment, dimana di sini gue akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan dengan dia sebanyak 181 koin emas, dan dia akan mendapatkan keuntungan sebanyak
61 koin emas. Jadi kita akan memohon bantuannya dan diterima. Oke guys, di tahun ke-16 ini gua ada misi di mana yaitu adalah quest issue, di mana di situ gua disuruh untuk melakukan Battle of Winewood. Oh, sepertinya kita disuruh untuk melawan pasukan yang ada di sini ya. Gila, cok. Mereka ada mortir, anjir. Tapi kayaknya gue harusnya menang pasukan seharusnya. Dimana nama pasukan yang bakalan kita lawan di wilayah tersebut adalah Messenger of Middenheim. Dan sini adalah pasukannya, dimana mereka memiliki 3 pasukan mortir. Segila bener, cok. Apalagi ini nih, kayaknya bahaya bener anjir. Cuman kayak pasukan infanteri mereka ini cuman ada sedikit sih. Apalagi mereka ini tidak terlalu mempunyai pasukan pemanah manusia ya. Di sini seluruh pasukan ini dipimpin oleh jenderal yang bernama Richard Wiseman. Oke guys, ternyata setelah gue cek-cek lagi di sini kayaknya kita ini bisa teleport ke wilayah situ ya. Jadi kita akan coba teleport aja. Yes, nice. Ternyata kita bisa langsung teleport aja guys ke wilayah situ guys, untuk melakukan penyerangan dengan Richard Wiseman. Jadi kita langsung saja mulai penyerangannya. Come, men. It seems Todbringer sends his midden wolves Dan across sini the ada world scan to guys. test our Kita mettle. tonton aja terlebih He dahulu. seems to think that since my father's Oh, death, ternyata Reichland pasukan is kita weak, sedang and we cower under our beds waiting for these sedang Ulrich melakukan pidato worshippers ya. to save us from our woes. I Di mana say we ini adalah Reichlanders Jenderal are more Karl than kita capable of atau defending ourselves. I leader say faction we kita. show Todbringer's mongrels that Reichlander blood flows through our veins. We face the trespassers deep in the blood pines. Keep your wits, lads, for there is more than Ulrich's dogs in there. My father had to send the Reichsguard in to purge these woods of forest goblin filth more than once during his reign. Yet that is not what we face today. No! Today we send the Elector Count of Middenland a message that it is the House of Franz that protects the borders of Reichland. Oke guys, sini pertempurannya sudah bisa dimulai ya. Dimana sepertinya pertempuran kali ini adalah penyergapan. Untung ini ada penyergapan, jadinya bisa lumayan mudah lah ya kita untuk bertarung dengan pasukan mereka. Sebelum itu kita akan menyusun pasukan kita terlebih dahulu seperti biasa. Fokus. Let's go, tembak terus. Sampai terus selesai dibagi nih guys. Sebelum itu kita bakal langsung saja serang mortar mereka menggunakan pasukan berkuda ya. Gila. Oke guys, di sini pasukan berkuda gua berhasil mengusir pasukan berpedang mereka, sama berhasil menghancurkan pasukan mortar mereka ya guys. Dan sini ada beberapa pasukan tambahan musuh yang bisa kita serang. Oke guys, sini gua langsung beri bantuan aja untuk langsung ngalahin pasukan kerajaan ini. Dan tempuran di sebelah sini untuk melawan raja musuh, dimana di sini pasukan raja musuh masih terus-terusan berusaha untuk mengurangi pasukan kita meskipun nyawanya sudah mulai sekarat nih guys, seperti yang bisa kalian lihat. Oke, kita mundurin aja dulu. Sekarang hammer, let's go. Oke, 38 berarti ke bagian 37. Oke, si raja musuh tinggal dikit lagi nih, nyawanya nih bisa nih harusnya. Ini kita majuin lagi guys buat menyerang pasukan sebelah sini. Oke, rata-rata pasukan musuh setelah pada nyerah semua. Lalu kita habisin aja. Berapa lagi sih ya pasukan masih tersisa? Oke guys, kita memenangkan pertempuran kita kali ini. Oke guys, singkat cerita gue berhasil memenangkan, dan juga di sini gue berhasil menahan 69 pasukan musuh yang tadi kita lawan. Jadi kita langsung saja untuk Song Pardon Capites. Oke guys, di tahun ke-16 ini gue bisa meningkatkan kota Gothenburg ini menjadi village ya. Sekarang ini yang tadinya itu sampai dihancurkan oleh pasukan Beastmen. Oke, semua di sini ada yang meminta diplomasi lagi ya. Di sini adalah kerajaan dari Stirland, di mana dia meminta untuk melakukan trade adjustment kepada kita.
dimana kita akan mengalami keuntungan sebanyak 195 koin ya. Jadi kita terima aja. Oke guys, di tahun ke-17 ini gua akan meningkatkan kembali beberapa bangunan kita ini ya, langsung saja. Dan rencana gua dari turn 17 dan ke turn selanjutnya gua akan mencoba untuk mengambil wilayah Marienburg ini. Kenapa gua ingin mengambil wilayah Marienburg? Karena mereka itu ada di wilayah Westerland, di mana provinsi Westerland ini adalah provinsi di mana mereka itu masuk ke dalam objektif kita. Bisa kalian lihat ya, di Westerland. Jadi mau nggak mau kita harus mendapatkan provinsi tersebut karena salah satu objektif kita guys. Oke guys, di sini gue juga mempunyai hero ya, dimana hero ini memiliki skill yaitu adalah melakukan planning, dimana planningnya ini dapat mengurangi biaya konstruksi kita di sebuah provinsi sebanyak 10% ya. Oke guys, di tahun ke-19 ini kita telah berhasil menyelesaikan research teknologi kita, dimana tadi itu kalau nggak salah kita nge-research teknologi State Troop Sergeants. Nah sekarang kita akan nge-research teknologi kembali, dimana itu adalah State Troop Musikian, karena tidak ada lagi yang bisa kita research ya selain State Troop Musikian ini, jadi kita mencet aja langsung. Oke guys, kita telah tiba di tahun ke-21, dimana tadi Nicholas Alderman ini menyerang wilayah Marienburg atau melakukan spying di wilayah itu untuk menghancurkan building atau bangunan-bangunan yang ada di wilayah sana, akan tetapi gagal. Gua akan melakukan penyerangan ke wilayah dia ini, akan tetapi gua akan memindahkan pasukan gue ini ke sini saja terlebih dahulu. Setelah itu barusan kita akan menyerang wilayah Marienburg. Kenapa gua memindahkan pasukan ini ke wilayah sini? Karena bisa kalian lihat sendiri nih, di sini ada wilayah Kornburg yang dimana itu dipimpin oleh faksi Marienburg ya. Jadi kita langsung saja guys, setelah kita mengambil wilayah sini dan wilayah selanjutnya barusan kita akan ambil ke wilayah sini. Lebih tepatnya kayaknya kita akan mengambil ke wilayah sini juga sih sekalian. Oke, jadi kita enter aja terlebih dahulu. A few moments later. Oke guys, singkat cerita, gua berhasil mendapatkan kota Marienburg ini. Akan tetapi kita nggak akan melanjutkan tujuan utama kita dulu untuk sementara waktu, karena sini ada pasukan Beastmen. Kenapa? Nih, kota Helmgard kita yang sudah susah payah kita bangun berhasil mereka hancurkan guys. Jadi kita harus melawannya balik. Oke guys, singkat cerita, gua di sini berhasil mengalahkan Kazarak the One Eye sekali lagi. Asli guys, ngeselin bener mereka nih coy. Dari tadi kaburan, udah kota gue langsung hancur 2 cok. Astaga, sial. Ya setelah, penting udah kita matiin mereka guys. Kita eksekusi aja mereka langsung. Oke guys, di tahun ke-35 ini gue melakukan koloni ya untuk membangkitkan kembali kota-kota yang telah hancur. Sini gue telah membangkitkan kembali kota Karoburg, sama gue berencana buat membangkitkan kembali kota Helmgard ya. Setelah gue membangkitkan kembali kota Helmgard ini, kita akan melangsungkan ekspansi kita untuk mengambil wilayah Gorsel ini yang masih dikuasai oleh Northland ya. Jadi langsung saja guys. Oke guys, di sini ada yang meminta diplomasi lagi kepada kita, di mana diplomasinya itu berisi defensive aliansi. By the way, akibat pertempuran melawan pasukan Beastmen itu tadi, kekuatan militer gua atau kekuatan militer faksi gua The Empire telah turun dari 1 ke peringkat 28. Gila, nurunnya signifikan bener ya asli. Harusnya tadi itu gua meningkatkan kampanye movement pasukan gua tadi harusnya. Jadi kita langsung terima aja. Oke guys, sekarang telah masuk ke tahun 39. Sini gua akan memulai penyerangan gua dengan cara mengirimkan spy gua ke wilayah Gorsel ini ya, untuk melakukan damage building. Cuman anjir, survivornya 42% cok. Menitnya 10 lagi juga nggak salah. Nah, jadi yang tadi skip aja. Yang penting kita pantau aja dulu nih wilayah sini. Jadi sekarang kita akhiri turnnya terlebih dahulu guys. Oke guys, sekarang kita telah berada di turn ke-42. Dimana di sini gue berhasil mengambil wilayah Westerland dan berhasil untuk melakukan negosiasi pada Northland untuk melakukan perdamaian setelah gue berhasil
mengambil wilayah mereka. Karena seperti yang bisa kalian lihat kembali di sini, kekuatan gua kembali lagi menjadi nomor 1 ya. Jadi guys, rencana gua yang sekarang ini adalah melanjutkan ekspansi gua ke wilayah ke kanan sini nih, dimana gua akan mengambil wilayah Nulnene, Wesenburg, dan juga Velibdorf. Dua kota ini telah hancur oleh pasukan kekacauan ya kemungkinan, tapi kita akan tetap mengambilnya nanti. Sebelum itu gua akan mengirim supaya gue terlebih dahulu ke wilayah Nulnene untuk mengecek-ngecek musuh ini. Gila, ada 20 pasukan cok. Dan pasukan Markus ini gue berencana untuk menaruh dia di wilayah Gunburg ini. Buat apa? Buat waspada kalau saja ada pasukan Nuln atau kerajaan lain yang menyerang kerajaan kita. Gue akan membangun bangunan terlebih dahulu di wilayah-wilayah gue yang sekarang ini telah gue dapatkan. Ini seperti gue harus meningkatkan village ini ke town. Dan sini kemungkinan gue bakal membangun ini stable lagi, soalnya tadi wilayah yang mempunyai stable itu telah dihancurkan oleh pasukan kekacauan atau beastmen. Dan setelah selesai, gue akan langsung memajukan raja gue untuk melakukan ekspansi. Jadi gue pakai aja terlebih dahulu yang ini, stance march, buat langsung maju aja ke depan. By the way, di sini juga gue telah melakukan aliansi dengan beberapa kerajaan ya. Udah ada 2 nih. Dimana di sini adalah defensive aliansi, dimana gue telah melakukan aliansi kepada Tala Besland sama juga Wissenland. Dan gue telah melakukan threat engagement kepada Stirland dan juga Wissenland. Dan sini gue sekarang masih belum ada musuh, karena sebelumnya pasukan Beastmen juga telah gue hancurin tadi, jadi tidak ada lagi musuh sekarang ini. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, jadi kita akhiri aja tahun ke-42 ini sekarang. Oke guys, di tahun ke-43 ini ada yang namanya para migrasi, entah itu dari peperangan yang sebelumnya atau kota-kota yang telah hancur ke wilayah kita. Jadi kita bisa memilih untuk menerimanya atau tidak. Jika kita menerimanya, maka kita ini akan mengurangi public order di semua provinsi kita sebanyak 3. Jika kita tidak menerimanya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin kita bakal menerimanya dulu, nggak apa-apa, sekali. Kasian juga cok, masalahnya. Jadi kita langsung saja majuin pasukan-pasukan kita ya. Saya di sini gue juga akan membangun beberapa barak lagi di wilayah Middenland ini ya. Sama di sini gue juga akan membangun lagi di wilayah Rickenland, lebih tepatnya di wilayah Helmgard ini. Gue akan ngebangun apa yang bagus ya. Ini aja nih, mungkin yang kambing aja nih untuk naikin duit lumayan guys. Dan gue akan merekrut lot lagi 1. Oh tidak bisa ya. Oh kita rekrut lot aja kali. Kita rekrut lot aja guys, 1 lagi guys. Ini aja nih, Alaric von Horstmann ini kita rekrut ya guys. Oke guys, sini gue telah merekrut 1 jenderal lagi yang bernama Shin Tae-yong, pelatih pemain bola kita zaman dulu. Setelah itu gue juga telah mengubah beberapa nama juga untuk para jenderal kita menjadi Budi Sang Perkasa. Di wilayah Gunburg ini dia ini akan mendefense wilayah Gunburg ini. Dia itu adalah jenderal Budi. Dan sini Emperor kali ini masih sama. Jadi langsung saja kita akhiri tahun yang ke-43 sekarang ini. Oke guys, sepertinya di sini musuh tidak mau maju-maju keluar sama sekali dari tadi ya guys. Jadi kita akan langsung saja melakukan perserangan ke wilayah sini. Tapi sebelum itu gue akan ngecek dulu apakah ada bangunan yang bisa gue rekrut. Bangunan bisa gue rekrut lagi segala. Bangunan yang bisa gue bangun. Kayaknya ini gue rekrut lah 1 lagi ya kali ya. Menjaga seperti tadi lagi. Aku ini seperti tadi lagi. Atau gue pancing aja coba ya. 1 turn lagi ya coba ya. Kita coba aja guys. Di langsung saja guys, kita enter aja dulu sampai di 49 ya. Di tahun ke-49 ini ternyata pasukan gue ini gagal melakukan ambush ya, dimana mereka itu selalu saja ketahuan. Jadi mau nggak mau kita harus menyerang mereka dengan 2 pasukan sekaligus seperti sekarang ini nih. Mereka ada 11 ya. Oke, sekarang kita merekrut beberapa pasukan lagi guys. Oke guys, kita telah masuk ke turn ke-51 atau tahun ke-51 ya guys. Jadi gue akan langsung saja melakukan penyerangan guys. 3, 2, 1. Oke guys, sini pasukan pemanah gue bakal taruh di depan sini. Sedangkan pasukan infanteri bantuan gue akan gue naikin ke atas sini dengan cara mereka menggunakan tangga ya. Oke, di sini pasukan pemanah gue sudah mulai menyerang pasukan musuh itu guys. Dan di sini pasukan Bedringoram gue sudah mulai sampai nih. Oke, sebelum itu gue majuin 3 pasukan ini.
Gila cok, bahaya bener cok. Sumpah, mortarnya itu bahaya bener anjir. Gak bohong aku. Oke nice guys, pasukan infanteri bantuan kita sudah mulai naik ke atas nih sekarang untuk memberikan serangan dari wilayah ke wilayah belakang. Dan di sini pasukan battering ram kita berhasil memukul mundur pasukan musuh ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini. Dan Raja bakal kita majuin nih guys, Raja buat memberikan bantuan kali ini. Seperti biasa. Oke guys, di sini sepertinya kita berhasil ngalahin mereka. Sekarang kita tinggal majuin aja ini ke depan. Oke, bentar, mana Raja Emperor Karlonya nih? Oke guys, di sini Raja kita berhasil mengalahkan pasukan musuh ya. Di sini udah ada 3 pasukan musuh yang mundur. Dan sekarang gue bakalan menyuruh pasukan sekarang gue bakal menyuruh raja gue untuk menyerang ke sebelah sini buat memberikan bantuan. Dan ini kembali memberikan sini. Dan pasukan yang ini gue bakal majuin ke sebelah sini buat memberikan bantuan tambahan lagi. Oke guys, di sebelah kiri sepertinya kita telah mencapai kemenangan. Dan sekarang gue bakal majuin ini juga nih sekalian. Oke, let's go. Oke guys, musuh sudah pada mulai mundurnya sekarang. Oke guys, di sini jenderal sudah tiba di dalam sini dan dia akan melakukan pertempuran. Oke guys, jenderal sekarang telah tiba di sisi sebelah kiri dan akan mengeluarkan jurusnya. Mana coy? Mana coy? Ayo coy, keluarin jurusnya coy. Ayo, nice. Pakai, good. Oke guys, sini kita akan mengejar pasukan mereka di sebelah sini. Sebelum itu, gue akan langsung saja menyuruh pasukan gue yang ini untuk melakukan serangan balik. Oke guys, pasukan pemanah gue yang ini, gue bakal taruh di sebelah sini nih. Buat apa? Untuk ngedefend pasukan gue yang ada di bawah ini guys. Dan pasukan yang ini sekarang telah mulai maju ke depan buat berikan bantuan untuk melawan musuh yang ada di depan sini guys. Oke, sepertinya di sini kita telah berhasil memenangkan pertempuran. Sepertinya di sebelah kiri sini kita berhasil. Oke guys, tadinya gue kira ini belum selesai. Jadinya gue pikir kalau sebelah kiri ini barusan saja memenangkan pertempurannya, dan ternyata kita telah berhasil memenangkan pertempuran ya guys. Jadi langsung saja kita end battle. Oke cuy, singkat cerita gue berhasil memenangkan pertempuran di kastil ini ya, dimana gue mengalami kerugian pasukan sebanyak 575, sedangkan musuh mengalami kerugian pasukan sebanyak 1655. Dan gue pun juga berhasil memenjarakan pasukan musuh sebanyak 185. Dan di sini seperti yang bisa kalian lihat, raja gua berhasil naik ke level 12. Jadi kita bisa meningkatkan skill raja kita ya. Dan sepertinya Jenderal Budi juga berhasil naik ke level 3. Dan di sini bisa seperti yang bisa kalian lihat, seluruh pasukan musuh kita eksekusi mati. Jadi langsung saja kita occupy ya guys. Oke, nice. Kita berhasil guys. Oke guys, di sini karena raja kita telah di level 12, gua bakal meningkatkan ini kuda Pegasusnya kembali, dimana dia menjadi Imperial Pegasus. Sekarang ini lebih tepatnya di level 2. Sebelumnya itu adalah Pegasus biasa doang, sekarang menjadi Imperial Pegasus atau Pegasus kerajaan ya guys. Jadi gua pencet sekali lagi untuk memaksimalkan kuda kita. Oke guys, tadi gua melakukan spying ke full Tezger ini atau pasukan goblin ya guys, dimana di sini spy gue berhasil untuk melakukan misinya, dimana dia tuh berhasil buat mengecek jumlah pasukan musuh itu ada berapa. Nah itu sih. Oke guys, sekarang kita cek aja dulu ini apalagi yang bisa kita bangun di provinsi kita ya guys. Di sini kayaknya kita bisa ngebangun sesuatu guys. Ya, rencana gue nanti gue bakal ngebangunin juga nih basic wall, cuman ya pengen kita skip aja ya untuk membangun bangunan ini. Oke guys, sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Untuk research teknologi juga masih ada yang belum bisa kita pilih ya guys, soalnya masih kekunci semua di sini nih. Jadi kita langsung enter aja, dan tahun ke-51 telah selesai. Oh ya, di sini gue harus meningkatkan skill salah satu jenderal gue lagi ternyata. Oke guys, ini jadi kita tingkatkan aja sampai maksimal guys. Sekarang kita akhirin aja. Oke guys, setelah pertempuran kita kemarin di wilayah Nul, atau lebih tepatnya di Kastil Nul ini, dimana kita berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Sekarang gue akan mencoba mengambil wilayah yang telah dihancurkan atau membangun kembali wilayah yang telah dihancurkan, yaitu adalah wilayah Pfilzdorf sama
Wissenburg. By the way, di sini seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada Hochskup Gork Eschlossen. Andaikan saja dia mencoba mengambil Wissenburg ini atau membangun kembali kota Wissenburg ini, maka gua akan melawannya. Jadi sebelum itu, gua akan memajukan pasukan ini terlebih dahulu ke kota Nuln, dan pasukan ini akan mengisi kembali kota-kota yang telah hancur ini ya guys. Jadi langsung saja. Oke cuy, di sini gue telah berhasil mengambil wilayah Wissenland ya, dimana gue telah membangkitkan kedua kota yang sebelumnya itu telah hancur oleh pasukan Beastmen. Dan di sini gue akan mengupgrade kembali kota-kota yang telah hancur ini sebelumnya. Waduh, gue sepertinya kekurangan uang ya guys, jadi kita bangun ini aja dulu, ini flat nggak apa-apa. Cuman yang paling perlu sih ini sih kemungkinan sih guys. Makanya kita ini kumpulin aja dulu uangnya sampai 1.500 ya. Setelah itu gue bakal langsung bangun ini. Jadi sebelum itu gue akan mengumpulkan kembali pasukan gue, yang dimana sebelumnya mereka ini nyawanya atau lebih tepatnya unitnya telah berkurang untuk melakukan kolonisme ya guys, atau membangkitkan kembali kota yang telah hancur sebelumnya. Jadi gue berencana jadi objektif kita yang sekarang ini adalah melakukan penyerangan di wilayah Averland ini, dimana wilayah atau provinsi Averland ini termasuk ke dalam long campaign victory kita, dimana seperti yang bisa kalian lihat sendiri ini adalah Averland, dimana kalau kita ingin menamatkan game ini dengan cara kampanye militer, maka kita harus menguasai Averland ini. Jadi sebelum itu gue akan langsung mengakhiri tahun ke-56 ini terlebih dahulu. Setelah itu kita akan langsung saja menyerang wilayah Averham ini. Jadi kita akhiri sekarang. Yo cuy, di sini pasukan gua telah sampai di wilayahnya Von Karstein ya, dimana di sini pasukan gua telah melakukan siege battle kepada kota atau kastilnya Averham. Di tepatnya ini adalah wilayahnya vampir ya guys. Dan di sini gua telah membangun siege tower sama battering ram masing-masing satu ini. Jadi kita langsung saja mulai pertempuran. Oke cuy, di sini gua telah masuk ke dalam pertempurannya ya, dimana di sini pasukan Jarnison musuhnya itu memiliki pasukan sebanyak 886, sedangkan pasukan gua memiliki 976. Oke cuy, sebelum itu gua akan langsung saja membagi pasukan gua menjadi beberapa kelompok ya. Jadi langsung saja kita bagi pasukannya. Oke cuy, di sini gua telah berhasil membagi pasukan gua itu menjadi 6 grup ya, dimana sini masing-masing infanteri gua memiliki satu mesin pengepungan ya, dimana sini battering ram gua memiliki satu pasukan infanteri, dimana pasukan yang ini akan membantu pasukan dari battering ram. Dan di sini masing-masing pasukan siege tower gua mendapatkan 2 pasukan bantuan, dimana 2 pasukan bantuan ini akan membantu siege tower gua saat mereka telah sampai ke dalam kastilnya ya, atau lebih tepatnya di atas kastilnya. Begitu juga dengan grup ketiga ini, caranya pun juga sama seperti yang ada di grup kedua ini, dimana pasukan infanteri 2 ini akan membantu siege tower yang ini jika mereka telah sampai di atas bangunannya ya. Dan di sini gua telah membuat seperti biasa, gua telah membuat grup sendiri untuk pasukan pemanah gua, dan pasukan berkuda gua cuma ada 3 ya guys. Di sini akan menjadi pasukan andalan kita jika pintu dari kastil Raja Iblis ini telah terbuka nanti, dimana mereka ini akan melakukan hammer pada musuh, atau kita akan melakukan strategi hammer and anvil. Gue sih kurang tahu apakah strategi ini akan bisa digunakan kalau di dalam kastil, tetapi kita akan mencobanya terlebih dahulu ya guys. Jadi langsung saja. Oh ya cuy, di sini raja gua jadiin grup tersendiri ya, dimana dia ini akan menjadi satu-satunya grup ke-6, dimana dia ini akan menjadi salah satu andalan dari pasukan kita juga, dimana dia ini sudah memiliki unicorn ya. Jadi harusnya dia ini bisa menjadi pasukan terkuat, atau lebih tepatnya menjadi salah satu pasukan terkuat kita di dalam pertempuran kita kali ini. Jadi kita atur saja terlebih dahulu untuk formasinya. Oke cuy, di sini pertempurannya telah dimulai ya guys. Jadi di sini pasukan pemanah gua majuin ke depan untuk melakukan skirmish attack.
untuk mengatasi pasukan penembak musuh. Dan di sebelah kiri sini, Siege Tower kita telah mulai maju ke depan untuk mengambil wilayah atas milik musuh ya guys. Dan Siege Tower di sebelah kanan juga telah mulai maju ke depan juga. Dan di sini battering ram sudah mulai maju ke depan juga ya guys untuk melakukan pendobrakan di gerbang musuh ya guys. Oke guys, di sini pasukan pemanah gua telah mulai melakukan penembakan kepada pasukan musuh ya guys. Oke cuy, di sini pasukan musuh sudah mulai banyak yang mati akibat tembakan panah gua. Dan by the way, di sini pasukan Siege Tower gua telah tiba ya guys untuk melakukan penyerangan. Jadi gua langsung saja menyuruh pasukan gua yang satu ini yang ada di sebelah kiri untuk membantu pasukan Siege Tower yang ada di sebelah kiri guys. Oke cuy, di sini Siege Tower yang di sebelah kanan juga telah tiba untuk melakukan penyerangan di wilayah paling atas milik musuh. Jadi pasukan infanteri yang ada di sebelah kanan ini bakalan gua majuin juga untuk membantu Siege Tower yang ada di sebelah kanan guys, untuk mengalahkan pasukan musuh yang ada di sebelah kanan. By the way, di sini pasukan battering ram kita telah tiba di depan gerbang musuh ya guys. Dan di sini mereka sedang berusaha buat menghancurkan gerbang musuh. Oke guys, di sini pasukan raja gua telah mulai maju ke depan buat menyerang pasukan musuh ya guys. Sini gua langsung menyuruh saja dia untuk menyerang pasukan penerbang musuh yang ada di atas sini. Oke guys, di sini pasukan musuh sudah mulai banyak yang kalah. Seperti yang kalian lihat ini, darah pasukan musuh yang berterbangan ini telah mulai berkurang ya guys. Oke, BTW di sini gerbang tengah musuh telah hancur. Jadi kita langsung saja menyuruh pasukan gua yang ada di sebelah sini untuk melakukan penyerangan di bagian tengah musuh. Dan pasukan yang di sebelah sini akan memberikan bantuan juga untuk menyerang musuh yang ada di bagian sebelah tengah ya guys. Oke guys, di sini raja gua telah mulai melakukan penyerangan di wilayah pertahanan musuh ya guys. Lebih tepatnya wilayah atas yang ada di pertahanan musuh. Dan di bagian tengah ini sudah mulai berkumpul, dan di bagian tengah ini masih terus-terusan saja bertarung ya guys. Jadi agar bisa mempercepat kemenangan kita satu kali ini, gua akan menurunkan pasukan gua yang ada di sebelah kanan sini. Oke guys, pasukan panah gua yang di bawah ini gua akan menaruh dia di bagian paling atas ini, untuk nge-backup pasukan gua yang ada di bawah sini guys. Seperti yang bisa kalian lihat kali ini, pasukan gua yang di bagian tengah ini, contohnya pasukan yang paling depan ini telah mengalami kekalahan ya guys. Nih, pasukan Spear Infantry ini telah mengalami kalah, dimana jumlah nyawanya telah berkurang banyak. Oke guys, di sini gua sudah mulai memasukkan pasukan berkuda gua di bagian tengah untuk membantu pasukan infanteri gua yang ada di depan sini, yang sepertinya mereka hampir mengalami kekalahan ya guys. Di sini jenderal kita atau raja kita telah mulai melakukan penyerangan di bagian tengah untuk membantu pasukan infanteri kita yang ada di bagian tengah ya guys. Dan di sini pasukan tambahan kita yang ada di atas ini telah mulai turun juga untuk membantu atau melakukan hammer dari belakang kepada musuh yang ada di bagian tengah. Dan ternyata raja gua mundur guys. Nyawanya udah kehabisan anjir. Soalnya dia dari tadi nge-soul squad cok masalahnya. Di sini kita taruh aja depan musuh di sebelah sini guys. Oke guys, di sini sepertinya pasukan gue berhasil buat mengalahkan pasukan iblis yang ada di bagian tengah ini. Oke, kita lihat saja terlebih dahulu pertempurannya. Gila. Mati hidup semua sih guys soalnya. Oke guys, singkat cerita, gue berhasil memenangkan pertempuran di wilayah Vampire ini, dimana kali ini adalah pertempuran di berdarah ya, dimana gue mengalami kerugian sebanyak 551 pasukan, sedangkan musuh musnah sampai tidak ada satupun lagi yang tersisa. Jadi kita langsung saja ambil ini settlement atau kotanya. Oke guys, kita sekarang ini masih ada di tahun 61 ya. Di sini raja gua telah naik level ke level 13 ya guys. Jadi gua sekarang sudah bisa mengambil salah satu skill dari 3 ini, dimana gua akan mengambil Voice Seeker ini ya guys. Ini adalah skill ability, yaitu adalah Voice Seeker, dimana efeknya itu bisa memberikan speed sebanyak 24% dan vigor sebanyak 18% ya guys. Gak tahu sih itu maksudnya apa, jadi ya terima aja ya guys. Oke cuy, di tahun ini kerajaan vampir yang tadi yang kotanya berhasil kita ambil, mereka meminta untuk melakukan perdamaian kepada kita, akan tetapi tidak akan menerimanya. Kenapa? Karena gue masih membutuhkan satu kota lagi untuk mendapatkan seluruh kota yang ada di provinsi Everland ya.
Oke cuy, kita telah berada di tahun ke-64 ya. Ternyata gue baru tahu ya guys, kalau agent atau apa ya kayak agen kita gitu bisa kita masukin juga di pasukan kita ya guys, untuk menjadi salah satu jenderal. Jadi di pasukan utama kita sudah memiliki 2 jenderal. Yang pertama itu adalah Emperor Karl Franz, raja kita. Yang kedua ini adalah Nicholas Outlerman. Jadi kita langsung saja menyerang kota terakhir mereka ini, yaitu Greenstadt. Jadi langsung saja gue enter ya untuk tahun ke-64 ini. Oke cuy, singkat cerita, gue berhasil mengambil wilayah Averland ini ya guys. Jadi di sini Averheim telah gue ambil dan juga Greenstadt sini telah berhasil gue ambil. Oke cuy, sekarang gue akan ngebangun bangunan yang ada di wilayah sini ya guys. Seperti ini nih, barak militer atau training field ini gue akan ngebangun di Riot. Sekarang gue akan meningkatkannya ke level 2, yaitu adalah relief field ya. Jadi gue bangun aja dulu ke level 2. Nah sekarang duit gue udah habis. Yaudah guys, di sini raja gue telah naik ke level 14 ya guys. Jadi gue akan memilih skill yang bagus lagi buat raja gua. Jadi di sini gua memutuskan untuk memilih Blade Master, di mana Blade Master ini bisa meningkatkan melee attack sebanyak +2 ya guys. Dan di sini juga Sintayong ternyata telah naik level ke level 3 guys. Jadi gua akan memilih skill lagi mana yang bagus buat dia. Oke guys, di sini gua memutuskan untuk memilih full plate armor. Kenapa? Karena kan Sintayong ini adalah salah satu jenderal di mana gua fokusin untuk ngedefense suatu wilayah guys. Jadi gua memutuskan untuk memaksimalkan full plate armornya ini. Oke cuy, karena gue sudah tidak ada urusan lagi dengan pasukan vampir Vlad von Carsten ini, jadi gue mengajukan perdamaian dengan dia. Dan ternyata pasukan vampir ini mau menerima perdamaian dengan high ya guys, dengan ketingkatan kesuksesan untuk mereka menerimanya itu adalah high. Jadi gue menambahkan uang gue menjadi 2000, jadi ini paling fullnya guys. Ini guys, sudah tidak bisa ditambahin lagi ya guys, jadi maksimalnya cuma 2000 doang. Jadi gue akan meminta perdamaian kepada dia dan diterimanya. Oke cuy, sekarang untuk tujuan gue yang baru yaitu adalah mengambil wilayah Stirland ini, dimana Stirland ini juga termasuk sebagai objektif utama kita ya guys, untuk kita ambil wilayahnya. Jadi gue bakalan langsung saja melakukan penyerangan ke wilayah Stirland. Oke guys, sebelum itu gue akan merekrut 1 lord lagi buat ngedefend di 2 wilayah ya, yaitu adalah Gothenburg sama Nord. Karena kota ini adalah kota yang dimana berbatasan dengan musuh kita atau faksi musuh kita, yaitu adalah Stirland ya guys. Jadi langsung saja kita merekrut 1 lord lagi. Sini gue akan memilih Conrad Helborg. Oke cuy, di sini gue merekrut 2 pasukan infanteri sama 1 pasukan pemanah ya guys, atau pasukan jarak jauh. Jadi gue telah selesai merekrut 1 rajanya lagi, dan kali ini kita akan menyerang wilayah Demut ini. Jadi gua akan majuin raja gua ini terlebih dahulu ke depan sini. Oke guys, di sini raja gua telah maju ke depan ya guys. Kita akan langsung saja melakukan declare war kepada dia. Oke guys, di tahun ke-66 ini tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Dan di sini raja gua telah ada di sebelah sini ya guys, untuk melakukan penyerangan ke wilayah Demut ini. Gua kira tadi itu bisa langsung lewat sini dia, ternyata enggak. Jadi kita langsung akhir aja tahun ke-66 ini, dan tahun ke-66 telah selesai. Oke, kita telah berada di dalam pertempurannya. Di sini gue akan ngatur-ngatur lagi aja dulu pasukan gue ya guys. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam tar beton. Oke, sepertinya di sini pasukan tambahan kita telah tiba ya guys. Dan di sini pasukan gue sudah mulai maju ke depan satu persatu, khususnya pasukan pemanah untuk melakukan penembakan awal buat mengurangi jumlah pasukan musuh yang ada di atas menara. Oke, di sini pasukan pemanah gue sudah mulai melakukan penembakan kepada pasukan musuh yang ada di atas tower. Oke cuy, di sini pasukan Siege Tower gua telah tiba untuk melakukan penyerangan kepada musuh yang ada di atas. Oke cuy, pasukan Siege Tower gua yang sebelah kanan ini telah tiba di atas tower, dan langsung saja gue suruh untuk menyerang pasukan pemanah musuh yang ada di sebelah sini ya guys. Oke, pasukan yang ada di bagian tengah sudah mulai bertarung. Oke cuy, sepertinya pemanah gua sudah berhasil mengalahkan pasukan musuh yang ada di atas ini. Rata-rata mereka sudah mulai mundur ataupun pasukan mereka sudah banyak yang berkurang guys. Oke, di sini pasukan raja gua sedang melakukan solo squad buat melawan pasukan musuh yang ada di bawah ini. Gue juga langsung saja menyuruh pasukan tambahan gue buat ngebantu raja kita yang ada di sini. Oke guys, dua jenderal ini gue suruh majuin untuk ngebantu raja kita yang lagi sedang dikeroyok habis-habisan. Oke cuy, singkat cerita, sepertinya gue berhasil mengalahkan pasukan musuh yang ada di atas tower ini, dimana mereka sudah mulai menyerah semua nih guys. Dan kita pun
menang. Oke cuy, di sini singkat cerita gue berhasil memenangkan pertempurannya, dimana gue mengalahkan musuh sebanyak 992 orang. Akan tetapi kita ini mengalami kerugian sebanyak 245 orang. Jadi langsung saja kita occupy tempatnya, dan kita pun berhasil mendapatkan seluruh provinsi yang kita perlukan. Di sebelum itu gue akan meningkatkan raja gue ini terlebih dahulu, karena dia telah bisa kita tingkatkan menjadi Deathclaw ya. Oke, coba kita tingkatkan. Dan dia megang apa nih, penasaran gue. Tahu ya, nanti lah ya kita cek ya. Oke cuy, sini gue mundurin aja dulu pasukan yang ini, karena wilayah sini sudah tidak ada lagi. Dan sini gue akan mencoba meminta perdamaian kepada mereka, karena tidak ada lagi wilayah mereka yang harus gue ambil. Jadi langsung saja kita minta perdamaian kepada mereka. Harusnya mereka tahu diri lah ya. Lihat nih, untuk kekuatan militer gue adalah yang terkuat nomor 1 di dunia ini. Kalau mereka ingin berperang lagi, habis mereka. Oke, diterima guys. Di saja. Oke cuy, sini seluruh wilayah sudah gua upgrade bangunannya. Seperti wilayah sini gua sedang upgrade bangunan menjadi level 3 di wilayah Elihar. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di tahun ke-71 atau tahun ke-71 ini. Jadi langsung saja kita akhiri tahun ke-71 ini sekarang. Di sini tiba-tiba Flood Corner Kristen ini atau faksi dari kerajaan vampir ini tiba-tiba melakukan declare war guys pada kita. Jadi mereka ini kayaknya sudah lama dendam dengan kita sih ya. Jadi karena mereka udah melakukan declare war terlebih dahulu, maka gua akan menerimanya. Akan tetapi gua akan memanggil aliansi kita, yaitu adalah Talabetslan, karena dia melakukan defensive aliansi dengan kita. Waduh cuy, di sini Talabetslan tidak mau menerima war declare kita ini, atau lebih tepatnya tidak mau menerima ajakan kita untuk melawan faksi kerajaan vampir ini guys. Soalnya dan dia di sini juga melakukan unbreak defensive aliansi dengan kita ya guys. Jadi oke cuy, singkat cerita gue telah berada di tahun ke-73, dimana sekarang ini gue sedang berperang dengan faksi dari kerajaan faksi kerajaan vampir, yaitu adalah For Karstein, dimana dia ini berhasil menghancurkan kota kita, yaitu adalah Demut. Tetapi tidak ada masalah, untuk pertempuran pertama-tama kita akan kalah aja dulu, nggak apa-apa, biarkan mereka mengambil beberapa wilayah. Mungkin dia nanti bakal menyerang kota kita ini juga, cuman nggak apa-apa, setidaknya Averheim ini berhasil kita lindungin ya guys. Dan di sini juga gue telah mulai mengarahkan pasukan gue untuk melakukan perlindungan guys ke tempat beberapa wilayah gitu katanya ke wilayah sini. Dan juga raja gue ini atau Emperor Karl Franz ini akan melakukan defensif di wilayah Averheim ini jika saja mereka ingin menyerang Averheim. Akan tetapi kita akan melakukan penyerangan juga guys, yaitu dengan cara ke wilayah sini. Dan juga beda way, sini bisa kalian lihat raja kita sekarang telah menggunakan burung guys. Bisa kalian lihat sendiri ya, di sini raja kita sekarang telah menggunakan burung. Sudah bukan Pegasus lagi sekarang ini. Jadi tahun ke-73 sekarang ini telah selesai, dan kita akan akhiri tahun 73 sekarang juga. Oke cuy, tiba-tiba Flood for Karsten memajukan pasukannya untuk menyerang pasukan kita guys. Ya meskipun di sini jenderal kita yang satunya telah gue keluarin ya guys untuk ngebunuh agen musuh tadi di wilayah yang sempat dihancurkan oleh mereka. Jadi di tahun ke-75 ini kita akan memulai pertempuran kita dengan Flood for Karsten. Jadi langsung saja kita mulai. Oke cuy, di sini pertempurannya telah dimulai ya. Dan kita review aja terlebih dahulu nih. Ini adalah raja kita sekarang. Sekarang dia telah menunggangi kayak seekor burung nih guys. Dan di sini juga pasukan musuh sudah mulai maju satu persatu ya guys. Kita lihat nih, kayak kuda ini kita aktifin toggle skirmish mode ya guys. Dan di sini pasukan pemanah kita sudah mulai melakukan penyerangan guys. Oke cuy, di sini raja kita sudah mulai melakukan penyerangan kepada makhluk-makhluk musuh yang berterbangan ini guys. Dan di sini pasukan kelelawar musuh sudah mulai hancur guys. Dan raja musuh di sini juga sedang terkepung habis-habisan sama raja kita. Kita aktifin ini guys. Gak apa-apa, hancurin dikit lagi nih. Dan sini bisa kalian lihat nih, raja gua hampir mau mati. Guys, sekarang kita mundurin aja dulu raja kita. Mantap. Oke, ini kita kejar guys. Oke cuy, di sini jenderal musuh masih mencoba untuk mengalahkan pasukan-pasukan gua. Gila mantap anjir serangannya. Oke cuy, sini kita berhasil memenangkan pertempuran ya guys. Sebelum itu gue jadiin serangan jarak dekat aja terlebih dahulu nih. Oke guys, di sini pertempurannya itu sudah selesai, dan di sini kita mengalami kemenangan ya guys. Dimana di sini raja musuh berhasil kita buat mati, atau Flood for Karsten ini.
di mana kita hanya mengalami kerugian sebanyak 236 pasukan, sedangkan musuh mengalami kerugian sebanyak 198. Ya memang habis sih, anjir lah, kerugian kita lebih banyak ya. Kita langsung saja kita eksekusi mereka guys. Oke cuy, di sini gue telah berhasil melakukan kolonisasi di The Mood ya. Dan di sini gue juga tadi telah menghabisi seluruh pasukan Vorkasten itu, atau pasukan kerajaan vampir ini, dimana rajanya itu berhasil gue matiin. Rencana gue di tahun ke-76 dan seterusnya itu adalah menaklukkan kedua kastil ini, dimana gue akan menaklukkan kastil ini apa namanya, Fort, sebut aja sebagai kastil Fort ya. Dan sini gue akan mengambil kastil Temple Hope. Jadi dua kastil ini pasti bakalan gue ambil nantinya. Sebelum itu kita akan melakukan recovery terlebih dahulu ini sebanyak 7 turn ya kali ya. Pokoknya sampai ini penuh, sampai raja kita penuh ini. Oke cuy, kan sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di tahun ke-76 atau giliran yang ke-76 ini. Maka aku akhiri giliran ke-76 ini atau tahun ke-76 ini sekarang dulu. Oke cuy, singkat cerita, gue berhasil mengambil kedua wilayah ini ya, atau mengambil provinsi Western Sylviana, dimana kerajaan vampir telah gue kalahkan sepenuhnya. Cuma ada satu lagi sih ini untuk memaksimalkan kerajaan Western Sylviana. Gue kayaknya harus melawan Swordshaven ini nih kayaknya. Karena itu, ini bakal gue majuin ke sini. Kalau ini biarin ya apa-apa. Dan ini atau pasukan utama kita ini akan kita taruh di sini nantinya buat melakukan penyerangan di wilayah di kastil ini. Oke cuy, di sini juga ternyata kita bisa mengatur office ya, atau ruang kerajaan kita, dimana gue menaruh Budi Sang Perkasa di Spy Master ya guys. Dan ini untuk Sintahyong gue taruh di Archerator ini aja. Dan Conroy Helborg ini gue taruh di Castellan Engineer ya, atau Engineer di Kastil atau di sebuah kastil gitu. Jadi kita langsung saja. Oke guys, di sini ada sesuatu. Cuman apa ini? Sini kayaknya ada Army of Chaos yang terbaru lagi nih. Mari kita lihat. Anjir, kan banyak gak sih cok? Bahasa apa lagi juga coba nih. Gue ntar guys, gue terjemahin dulu. Gak paham gue. Bahasa-bahasa politik anjir. Oke cuy, di sini ternyata mereka ini adalah pasukan dari utara seperti pasukan Beastman yang waktu itu ya. Di sini adalah mereka ini lebih tepatnya seperti prajurit perampok lah ya guys, yang dipimpin oleh para penguasa kekacauan yang paling fanatik, di mana mereka ini melayani para dewa-dewa jahat mereka untuk merusak wilayah yang ada di sekitaran kita ini. Karena dan juga mereka sedang berbondong-bondong menuju titik pusat di gurun kekacauan guys. Jadi kita juga harus berhati-hati juga nih dengan pasukan mereka ini. Jadi ada kemungkinan besar juga mereka itu ingin membalaskan kematian atau kekalahan pasukan mereka sebelumnya, yaitu pasukan Beastman ya guys. Dimana pasukan Beastman itu telah berkali-kali gua kalahin ya guys. Dan BTW di sini juga raja gua telah bisa dinaikkan levelnya. Di sini gua akan membeli Blade Master lagi, akan gua penuhin 3 ini. Dan Blade Master ini meningkatkan melee attack ya guys, sebanyak plus 5 untuk di level 2 dan akan menambahkan plus 9 jika mereka ada di level 3. Oke cuy, sekarang kita telah berada di tahun ke-89 ya cuy. Dimana di sini pasukan musuh, atau lebih tepatnya telah terjadi pemberontakan di wilayah Western Sylvania ya. Karena apa mereka memberontak? Ini public order gua itu sebelumnya itu menjadi minus 100 ya guys. Jadi terjadilah pemberontakan. Dimana di pemberontakan ini isinya hanyalah vampir doang. Dan di sini gua sengaja tidak ingin menyerang pasukan ini terlebih dahulu karena ini terus-terusan mengurang. Gua tunggu hingga berapa persen lagi barusan gua bakal serang mereka. Ya palingan nanti gue bakal merekrut ini pasukan lagi sampai ke 20. Setelah itu gue akan berusaha buat menyerang ini kastil ya. Atau tidak, kita akan menyerang wilayah seperti di sini terlebih dahulu, dan juga wilayah sini. Barusan kastil ini adalah yang terakhir. Soalnya bisa kalian lihat sendiri ya guys di sini. Di sini pasukan Janison mereka itu banyak bener guys. Bisa sampai berapa nih ya? Tadi gua rencana pengen majuin ini pasukan gua ke wilayah sini, kan tetapi di sini dia mengalami kayak attrition atau pengurangan pasukan. Soalnya ini berada di wilayah beracun atau gimana gitu. Jadi ya gua harus ngurangin ini terlebih dahulu nih guys. Corruption detail ini nih harus gua kurangin benar biar gua bisa melakukan penyerangan ke wilayah sini. Gua akan memaksimalkan pasukan yang Sintahyong ini menjadi 20
ya guys. Soalnya waktu gue ingin menyerang kastil yang ini, ada pasukan utama mereka yang ingin ngedefend ini kastil. Jadi gue berencana untuk menyerang ini terlebih dahulu. Setelah itu barusan gue bakalan menyerang kastil ini guys. Oleh karena itu gue bakal majuin pasukan tambahan gue atau pasukan gue yang lain untuk ngedefend wilayah Chatsworth ini. Dimana pasukan ini nanti bakalan menyerang wilayah 2 ini terlebih dahulu. Oke, segitu aja. Oke cuy, di sini pasukan vampir mulai melakukan penyerangan ke wilayah Chatsworth ya. Dimana di sini pasukan musuh berjumlah 19 orang, sedangkan kita memiliki 19 pasukan juga. Akan tetapi kita ada pasukan Jarnison guys. Nih, ada pasukan Jarnison. Sama juga gue telah majuin pasukan yang sebelah sini untuk ngedefend wilayah sini sih. Kemungkinan wilayah Gorsel ini bakal dihancurin oleh pasukan Chaos ini atau pasukan kekacauan ya guys. Jadi kita akan langsung saja mulai pertempurannya sekarang juga. Oke cuy, di sini pertempuran kita telah dimulai ya. Dan di sini gue tidak membawa wizard sama sekali karena wizard tersebut atau jenderal kita yang satunya itu sedang melakukan penyerangan atau lebih tepatnya sedang menjadi agen di wilayah vampir ya guys. Dan di sini pasukan ini telah tiba guys. Jadi langsung saja kita majuin pasukan tambahan kita ini. Oke cuy, di sini pasukan gua sudah mulai maju ke depan untuk menyerang pasukan musuh ya guys. Anjir lah, rata-rata pasukan musuh ini rata-rata pasukan yang bisa terbang semua ya. Jadi di sini pasukan kuda gua sudah mulai melakukan penembakan kepada pasukan serigala musuh nih. Oke cuy, di sini juga pasukan pemanah gua sudah mulai melakukan penembakan ya cuy. Oke cuy, di sini raja kita setelah mulai melakukan penyerangan kepada musuh karena mereka mengumpul di bagian tengah. Jadi langsung saja. Oke cuy, singkat cerita, gua berhasil mengalahkan raja musuh yang ada di sebelah sini. Mana ya rajanya tadi? Tadi mati soalnya. Dan di sini raja kita masih terus-terusan menyerang musuh yang tersisa. Oke, masih terus-terusan menembak kita guys. Langsung saja kita suruh raja kita untuk melakukan penyerangan. Boom, gila. Lagi, mantap anjir. Sampai setengah sih nyawa kita. Oke cuy, kita menang. Oke cuy, singkat cerita, gue berhasil memenangkan pertempuran kita melawan Helman Gors. Dimana di sini gue mengalami kekalahan sebanyak 380 pasukan atau lebih tepatnya kerugiannya. Dimana musuh hangus tak tersisa ya guys. Jadi kita langsung pardon ke Pites saja. Karena musuh mundur, kita tidak akan biarkan guys. Jadi langsung saja kita kejar. Dan kita langsung auto resolve aja ya biar lebih cepat. Mantap, pasukan musuh mati lagi. Dan itu kita mundur lagi aja dulu. Sekalian ini ngisi-ngisi nyawa ya guys buat sementara waktu. Oke cuy, di sini gua melawan pasukan vampir yang memberontak ya guys tadi ngelawan kita. Jadi gua akan langsung menggunakan auto resolve aja karena kalian bisa lihat sendiri gua bisa memenangkan pertempuran ini. Jadi kita auto resolve aja ya. Langsung. Oke. Di sini gue mengalami kekalahan sebanyak 235 atau lebih tepatnya korban, sedangkan musuh mengalami korban sebanyak 439. Jadi langsung saja kita eksekusi guys. Sekarang gue akan merekrut lagi beberapa nih guys sebelum kita melakukan penyerangan ya. Oke guys, sekarang tujuan gue berubah. Gue tidak jadi mengambil wilayah kastil Drakenhof ini ya, karena sepertinya gue masih belum kuat buat mengambil kastil ini atau melawan vampir yang ini buat sekarang ini. Akan tetapi sekarang ini gue akan fokus buat mengalahkan dua pasukan perampok ini ya guys. Dimana dia ini telah berhasil menghancurkan satu kota Gorsel kita dan mereka sedang melakukan penyerangan di wilayah Marienburg. Jadi gue akan langsung saja melakukan penyerangan. Gue berencana buat memajuin pasukan gue ini terlebih dahulu untuk wilayah situ ya guys. Jadi gue langsung saja majuin ini terlebih dahulu Sage Frag Godhook ini ke depan untuk melakukan yang namanya agen atau spying ya, untuk ngecek juga musuhnya ada berapa gitu. Jadi kita akhirin aja tahun ke-94 sekarang juga. Oke cuy, singkat cerita, ketika pasukan musuh ini atau pasukan dari utara ini ingin mengambil wilayah Marienburg, mereka ini diserang oleh pasukan Breotania ini ya guys. Pasukan Breotania ini, dimana mereka itu masuk ke wilayah gua dan langsung menyelamatkan kota gua Marienburg dari pasukan musuh ini. Coba kita ajak negosiasi Britania ini, mau gak ya? Kayaknya membangun hubungan baik sama Britania ini bagus kayaknya sih. Oke cuy, di tahun ke-100 ini pasukan musuh sudah mulai dihabisi oleh pasukan Britania ya. Jadinya di sini pasukan musuh tinggal satu lagi, oleh karena itu kita langsung saja sikat guys.
dan dia pun mundur. Sekarang kita pakai yang ini aja nih, langsung dia mundur, kita langsung saja guys. Nggak mundur lagi dia, kita habisi sekarang juga. Oke semua, gue sekarang telah masuk ke dalam pertempurannya. Dimana di sini seperti yang bisa kalian lihat, pasukan musuh hanya tinggal sedikit lagi ya guys. Dimana mereka telah mengalami kekalahan yang sangat besar melawan pasukan Britania sebelumnya. Dan di sini kita tinggal menghabisi sisa-sisanya lagi. Jadi langsung saja kita majuin pemanah kita ini aja ya kemungkinan ya. Soalnya ini palingan cukup sih pemanah aja. Dan BDW, pasukan vampir telah melakukan deklarasi perang lagi kepada kita. Dia sepertinya ingin mengambil kembali wilayah-wilayah yang telah kita rebut dari mereka ya guys. Oleh karena itu mungkin akan terjadi beberapa kekalahan ya di bagian kastil itu nantinya di episode selanjutnya ya guys. Akan tetapi kita akan tetap menyerang vampir itu dan mengambil kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya. Jadi kita langsung aja guys. Soalnya kalau dipikir lagi pasukan vampir itu kuat bener cok masalahnya. Tadi itu aja gila bener pasukannya, padahal cuman beberapa doang isinya tuh, nggak terlalu banyak-banyak bener. Yang paling nyusahin dari pasukan vampir itu pasukan kelelawarnya coy. Yang paling nyusahin coy. Oke coy, di sini pasukan musuh sudah mulai maju coy. Dan di sini pasukan pemanah gua sudah mulai melakukan penembakan. Di sini kalian bisa lihat sendiri pasukan musuh sudah mulai banyak yang kabur-kaburan tuh guys. Rajanya maju cok. Kita fokusin ke rajanya coba ya. Nice, mati dia langsung cok. Oke, nggak apa-apa. Santai aja. Oke cuy, yang lainnya gua hentiin aja sini daripada mereka nembak pasukan gua cok. Oke lah, selesai cuy. Pertempuran pasukan serigala musuh berhasil kita kalahkan juga di sini guys. Dan mana lagi yang belum? Oh ini Saga, gua nggak nyadar. Jadi kita majuin aja guys. Ayo pasukan Sigma, let's go. Oke cuy, nice, kita memenangkan pertempuran kita satu kali. Langsung kita end battle aja. Oke cuy, di sini kita berhasil mengalahkan pasukan musuh dan langsung saja kita kejar. Oh enggak, ini aja nih. Oke, kita langsung auto resolve aja guys. Let's go. Oke cuy, pasukan musuh berhasil kita kalahkan. Dan di sini jenderal gua telah naik ke level 7 ya guys, yaitu adalah Jenderal Shin Tae-yong. Jadi gua akan memilih skillnya terlebih dahulu. Jadi gua pilih skill Warhorse ya guys. Kayaknya skill berkuda ini kayaknya berguna ya untuk menyerang wilayah vampir ini lagi nanti di episode selanjutnya ya guys. Oke cuy, mungkin karena sekarang telah di tahun ke-100 juga, gue akhiri videonya sekarang ya cuy. Oke cuy, karena sekarang telah tahun ke-100 juga, jadi gue akhiri aja tahun yang ke sekarang ini cuy, atau lebih tepatnya ini adalah tahun terakhir sebelum kita lanjut ke episode selanjutnya ya cuy. Dan bisa kalian lihat di sini kita telah menguasai beberapa benua, diantaranya adalah benua Stirland, Averland, Wissenland dan lain sebagainya ya cuy. Dan di sini juga kita akan menyerang wilayah Middenland nantinya, dan juga kita akan menyerang wilayah Eastern atau wilayah vampir yang sebelah kanan sini. Kan sebelah kiri sini atau Western ini telah kita ambil, nanti sebelah kanannya lagi yang belum. Oke cuy, karena tahun 100 telah selesai atau video 100 hari ini telah selesai, kalau kalian mau, kalian bisa memberikan komentar di bawah ya cuy, apa yang kurang dari video gua ini, biar gua bisa tahu apa yang salah dan gua bisa memperbaikinya, biar kalian juga bisa lebih enak juga nontonnya cuy. Dan karena sekarang telah tahun 100, jadi gua akhiri aja videonya sekarang ini. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.